Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindi Saputra, NIM 44246. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Salib. Pada awal abad ke-11 Masehi, di kawasan Eropa dan Timur Tengah terjadi sebuah perang besar dan berkepanjangan yang sering disebut dengan Perang Salib. Perang salib pada hakikatnya bukanlah perang yang didasarkan karena adanya konflik agama, namun lebih kepada perebutan kekuasaan antara Bizantium Romawi Timur dan kaum muslimin. Selanjutnya dan ada pun latar belakang pecahnya perang salib, yaitu yang pertama masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di tanah suci Yerusalem. Yang kedua, Bani Saljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Yang ketiga, Bani Saljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi dari Konstantinopel. Dan yang keempat, adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 44202. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perang salib. 1. Perlawanan umat Nasrani terhadap umat Islam terjadi karena kebencian umat Nasrani terhadap Islam muncul di saat daerah mereka dijadikan sebagai pusat keagamaan Nasrani dan pusat politik, namun dikikis sedikit demi sedikit oleh umat Islam. Atas kejadian tersebut, rasa iri khususnya umat Nasrani dan Eropa ingin melakukan pembalasan dengan mengumandangkan perang terhadap Islam. Dan di balik perang tersebut ada terselip atau maksud oleh penguasa Islam untuk mempersatukan gereja barat dan timur. 2. Pengakuan umat Nasrani terhadap Bait al-Muqaddas. Orang Kristen terhadap umat Islam yang kemudian mencetuskan terjadinya perang salib. Umat Nasrani kemudian kebenciannya semakin bertambah setelah dinasti Saljuk dapat merebut Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah. 3. Kata perang salib diambil dari kata salib yang penyebab utamanya adalah karena agama. 4. Ambisi Paus untuk menghancurkan Islam. 5. Menyebarnya penyakit perang serta perampokan di Eropa sehingga mereka mencari negara-negara yang kaya untuk diambil. Dampak perang salib. Selama kurang lebih 3 abad berlangsungnya perang salib, dampak-dampak positif yang dapat diperoleh bangsa Eropa yaitu yang pertama, bertambahnya wilayah kerajaan Bizantium sehingga sanggup menghalang-halangi penyerangan Bani Saljuk ke Eropa. Yang kedua, pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sudah sangat maju, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga orang Barat berdatangan ke Timur untuk belajar. Kemudian mereka sebarluaskan di Eropa. Yang ketiga, manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Yang keempat yaitu kontak perdagangan antara Timur dan Barat semakin pesat. Yang C. Kronologis terjadinya perang salib. Periode pertama yaitu penaklukan umat Kristen. Perang ini berawal pada musim semi tahun 195 Masehi, sekitar 150.000 orang Eropa. Sebagian besar bangsa Prancis
berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond memperoleh kemenangan besar. Jatuhnya Yerusalem ke tangan Islam sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka menyusun rencana balasan pada tanggal 2 November 1192 Masehi. Dibuat perjanjian salib dengan Salahuddin, yang disebut dengan Sul al-Ramlah. Dalam perjanjian disebutkan bahwa orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Perang salib ketiga yaitu periode kehancuran. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina, dengan harapan mereka bisa mendapat bantuan dari kaum Nasrani Qibti terjadi pada tahun 1219 Masehi. Mereka berhasil menduduki Dimyat, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah, waktu itu Al-Malik Al-Kamil. Membuat perjanjian dengan Frederick, isinya Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di Palestina, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada umat Kristen di Syria. Perang Salib Kedua, periode reaksi umat Islam. Imanuddin Zanki, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimat dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Tugasnya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nuruddin Zanki. Nuruddin berhasil merebut kembali Antokia pada tahun 1149 Masehi, dan pada tahun 1151 Masehi, Solat direbut kembali. Kejatuhan Edessa menyebabkan orang Kristen mengobarkan kembali Perang Salib Kedua. Paus Urbanus III menyerukan Perang Suci yang disambut positif oleh Raja Perancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad II, melarikan diri pulang ke negerinya. Nuruddin wafat pada tahun 1177 Masehi. Pimpinan perang dipegang oleh Salahuddin al-Ayyubi, yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir tahun 1175 Masehi. Hasil peperangan Salahuddin yang terbesar adalah merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Baiklah, mungkin hanya segitu penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.